Filemon Yoeventis Messi membahas mengenai penjelasan bahasa gaul merusak bahasa Indonesia. Bahasa gaul adalah bahasa yang bersifat non-formal. Biasanya penggunaan bahasa gaul terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul awalnya merupakan kode yang digunakan oleh kalangan tertentu. Namun, seiring berkembangnya, bahasa gaul tidak hanya merupakan sandi melainkan menjadi bahasa populer yang digunakan sehari-hari. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak pada tahun 1970-an. Awalnya, istilah-istilah dalam bahasa gaul digunakan untuk merahasiakan isi obrolan dalam komunitas tertentu. Bahasa bersifat dinamis dan di mana selalu ada istilah yang hilang dan bermunculan. Kata-kata gaul muncul dan berkembang dengan cepat karena penggunaan media sosial yang semakin luas. Penggunaan bahasa gaul dapat mempersulit pengguna bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Padahal di sekolah atau di tempat kerja, kita diharuskan untuk selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar. Bahasa gaul dapat mengganggu siapapun yang membaca dan mendengar kata-kata yang termaksud di dalamnya. Karlina membahas mengenai dampak yang dapat terjadi. Dampak negatif adanya bahasa gaul di kalangan remaja adalah yang pertama, yaitu kesulitan berbahasa Indonesia dengan benar. Dengan sering menggunakan bahasa yang gaul untuk berkomunikasi, maka remaja sulit menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar karena sudah menjadi bahasa keseharian. Dengan kebiasaan tersebut, remaja akan sulit membedakan mana kata yang baku dan tidak baku. Bahkan dalam komunikasi formal akan mengganggu kelancaran komunikasinya. Yang kedua yaitu perilaku tidak sopan. Dari segi norma susila, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik. Contohnya saja, bila digunakan pada orang yang lebih tua, akan tidak sopan karena keluar dari tataan, norma, dan sopan santun. Bahasa gaul juga memiliki bentuk yang sukar untuk dipahami. Akibatnya, mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain. Philadelphia membahas mengenai upaya yang dapat dilakukan. Upaya yang perlu kita lakukan agar bahasa gaul tidak merusak bahasa Indonesia. Yang pertama, kita perlu meningkatkan kedisiplinan dalam berbahasa Indonesia. Mengapa saya sebut demikian? Karena jika kita tidak menerapkan kedisiplinan tersebut di dalam kehidupan kita, otomatis bahasa Indonesia yang kita gunakan akan mudah terpengaruh dengan bahasa-bahasa lain, contohnya seperti bahasa gaul. Yang kedua, kita perlu memahami lagi tentang cara penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang ketiga, kita juga perlu menjunjung tinggi bahasa Indonesia di negara kita sendiri. Yang keempat, kita menghindari perilaku meniru bahasa gaul. Yang kelima, kita perlu meningkatkan kebanggaan kita dalam berbahasa Indonesia. Mengapa kita perlu meningkatkan kebanggaan itu sendiri? Karena kebanggaan yang kita miliki itu merupakan cara agar kita tidak mudah terpengaruh oleh bahasa yang muncul sekarang ini seperti bahasa gaul. Karena seperti yang kita ketahui, bahasa gaul ini sudah muncul mulai dari kalangan anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua. Yang keenam, kita perbanyak menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Mungkin cukup sekian upaya yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Andi Hairul membahas mengenai kesimpulan. Jadi dapat kami simpulkan bahwa bahasa gaul adalah bahasa yang bersifat non-formal. Biasanya penggunaan bahasa gaul terbatas pada kalangan tertentu dan bersifat sementara. Bahasa gaul sendiri sudah ada sejak tahun 1970-an. Perilaku tidak sopan. Dari segi norma susila, bahasa gaul mempunyai dampak pada perilaku yang tidak baik. Contohnya bila digunakan pada orang yang lebih tua akan tidak sopan karena keluar dari tatanan norma dan sopan santun. Bahasa prokem juga memiliki bentuk yang sukar dipahami. Akibatnya mungkin dapat menyinggung perasaan orang lain.
Agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul, maka kita sebagai warga Indonesia yang baik hendaknya melakukan langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia punah. Menurut Undang-Undang 1945 pada pasal 36 berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Kalimat ini menegaskan bahwa bahasa Indonesia tidak boleh kita gantikan dengan bahasa manapun sebagai contoh bahasa gaul. Terima kasih.